Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Kasmanah yang sudah meluangkan waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal penulisan ilmiah saya yang berjudul Hubungan Keterbukaan Diri dengan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas 11 SMAN 2 Cibarusah. Nah, di sini di bab satu ini saya akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakangnya, keterbukaan diri memainkan peran yang sangat penting dalam sistem komunikasi interpersonal. Karena keterbukaan diri ini menawarkan peluang untuk mengembangkan pemahaman diri untuk membentuk sikap positif baik dalam diri sendiri maupun orang lain dan menawarkan peluang juga untuk pengembangan hubungan manusia yang bermakna. Dalam konteks hubungan interpersonal ini, keterbukaan diri memungkinkan siswa untuk membangun kepercayaan, saling memahami, dan menjalin hubungan yang lebih intim dengan teman sebaya atau individu lainnya. Namun, yang lebih in namun setiap individu memiliki tingkat keterbukaan diri yang berbeda. Beberapa siswa mungkin lebih terbuka dalam mengungkapkan dirinya, sementara siswa yang lain mungkin lebih tertutup. Kurangnya keterbukaan diri ini dapat memengaruhi kualitas komunikasi interpersonal siswa yang menyebabkan ketidaksepahaman, kesalahpahaman, dan kurangnya kedalaman hubungan. Maka di sini saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai hubungan keterbukaan diri dengan komunikasi interpersonal di tingkat SMA, khususnya di SMAN 2 Cibarusah. Lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dapat saya uraikan di sini ada tiga, yaitu yang pertama, kurangnya tingkat keterampilan komunikasi interpersonal siswa di sekolah. Yang kedua, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal seseorang, di antaranya yaitu keterbukaan diri. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan diri dalam proses komunikasi interpersonal yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan berkomunikasi, sulit mendapatkan informasi, sulit mengungkapkan pendapatnya, dan mengalami kesulitan untuk membangun hubungan yang akrab satu sama lain. Lanjut di sini ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat saya uraikan di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana sih tingkat keterbukaan diri siswa kelas 11 SMAN 2 Cibarusah dalam berkomunikasi interpersonal? Yang kedua, sejauh mana kualitas komunikasi interpersonal siswa kelas 11 SMAN 2 Cibarusah dihubungkan dengan tingkat keterbukaan diri mereka? Yang ketiga, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 11 SMAN 2 Cibarusah. Lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui tingkat keterbukaan diri siswa kelas 11 SMAN 2 Cibarusah dalam berkomunikasi interpersonal. Yang kedua, mengetahui sejauh mana sih kualitas komunikasi interpersonal siswa di SMAN 2 Cibarusah dihubungkan dengan tingkat keterbukaan diri mereka. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang signifikan antara keterbukaan diri dan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 11 di SMAN 2 Cibarusah. Lanjut, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang saya tulis ada tiga, yaitu yang pertama bagi penulis, kedua bagi siswa, ketiga bagi guru BK. Yang bagi penulis ini, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat penulis dalam menambah wawasannya, pengetahuan serta pengalaman terkait keterbukaan diri dan komunikasi interpersonal pada siswa. Yang kedua bagi siswanya, dari hasil penelitian ini diharapkan terjalin harmonis dengan orang tua, teman, dan guru sehingga berpengaruh positif terhadap prestasi akademik dan juga non-akademiknya. Yang ketiga, bagi guru BK, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai diri siswa yang berguna dalam pemberian program atau layanan yang lebih efektif untuk siswanya. Lanjut masuk ke bab 2. Bab 2
Di sini ada keterbukaan diri atau self disclosure. Keterbukaan diri menurut DeVito pada tahun 2011, ialah jenis komunikasi di mana individu menyampaikan informasi diri pribadi yang biasanya individu sembunyikan pada individu lainnya. Keterbukaan diri bisa berupa berbagai, topik seperti informasi perilaku, sikap, perasaan, impian, motivasi, dan ide yang sinkron dan juga terdapat dalam diri individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada aspek-aspek keterbukaan diri. Menurut Colbert DeCacap, dalam Anggriani pada tahun 2018, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pengungkapan diri yaitu yang pertama ada ketepatan, yang kedua motivasi, yang ketiga waktu, yang keempat keintensifan, yang kelima kedalaman dan keluasan. Yang mana kalian bisa baca di sini, ketepatan ini menunjukkan jika seseorang bisa mengungkapkan informasi pribadi mereka dan ketika mereka berhubungan dengan sesuatu kasus. Yang kedua, motivasi ini kekuatan pendorong yang membuka diri seseorang, motivasi datang dari dalam atau dari luar dari individu tersebut. Yang ketiga ada waktu, menghabiskan waktu dengan orang lain dapat meningkatkan kesempatan individu itu bagi seseorang agar dapat membuka dirinya. Yang keempat, keintensifan. Intensitas keterbukaan diri seseorang tergantung pada siapa dirinya mengungkapkan diri, termasuk orang terdekat atau teman bersama atau orang baru. Yang kelima ada kedalaman dan keluasan. Ekspresi diri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan diri yang dangkal dan penemuan diri yang dalam. Selanjutnya komunikasi interpersonal. Menurut Devito dalam Maulana dan Gumelar pada tahun 2013, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh individu dan penerimaan pesan oleh individu lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik yang segera. Di sini ada aspek-aspek komunikasi interpersonal. Menurut Devito pada tahun 2011, aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal terdiri dari 5 kualitas umum, yaitu yang pertama keterbukaan atau openness, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, keempat sikap positif, dan yang kelima kesetaraan. Di sini di dalam bab 3 ini saya akan membahas metode penelitian. Di mana metode penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini bertempatan di SMA N 2 Cibarusah yang terletak di Jalan Raya Cikarang, Cibarusah, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17340. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini saya menggunakan skala kepercayaan diri dan skala kecemasan komunikasi interpersonal. Skala ini didapat dari mana? Skala ini didapat dari aspek-aspek yang telah saya jelaskan pada bab 2 yang tadi saya telah uraikan. Jadi, aspek-aspek komunikasi interpersonal, aspek-aspek, keterbukaan diri, yang mana yang nantinya akan menjadi, skala yang akan saya, teliti datanya dan saya kumpulkan datanya. Menurut Saifuddin Azwar pada tahun 2013 berpendapat bahwa skala adalah sekumpulan perangkat pertanyaan atau pernyataan yang sudah disusun untuk mengungkapkan suatu atribut tertentu melalui respon terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut. Jadi nanti pertanyaan dan pernyataannya akan saya buat, dengan acuan aspek-aspek yang telah saya cantumkan pada bab 2 yang telah saya jelaskan. Lanjut, di sini ada daftar pustaka yang saya dapatkan dari buku, jurnal, beberapa skripsi, dan juga disertasi yang telah saya kumpulkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.